Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Mulina Rahmayanti, NIM 238105079 dari kelas 4C Tadris Matematika. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai instrumen-instrumen dari soal UAS, mata kuliah, Kapita Selekta Matematika Pendidikan Menengah. Nah, setelah kemarin saya melakukan uji tes tulisnya, sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskannya secara visual dengan video kali ini. Oke, kita langsung saja mulai pada soal yang pertama. Nah, soalnya itu adalah di sini seorang petugas kebun ingin mengukur tinggi tiang lampu taman. Ia berdiri sejauh 10 meter dari dasar tiang dan mengamati puncaknya dengan sudut elevasi 45 derajat. Nah, dari soal tersebut, ketika kita ingin merubahnya ke dalam bentuk visual atau ilustrasi gitu ya, kita bisa buat seperti ini. Nah, dengan keterangannya ini adalah petugas kebunnya. Kemudian ini adalah tiangnya. Nah, titik pengamatan petugas berada 10 meter dari tiang. Nah, yang ini ya, 10 meter. Jadi jarak dari pengamat atau petugas kebun ini ke tiang adalah 10 meter. Kemudian sudut elevasi dari garis pandang itu yang ini ya, yang ini yang miring. Jadi garis pandang ke puncak tiang adalah 45 derajat. Sudutnya itu adalah 45 derajat. Kemudian H adalah tinggi tiang. Nah, ini H untuk menotasikan tinggi tiang. Nah, segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku ya. Dengan ini titik siku-sikunya tuh di sebelah sini. Ini adalah segitiga siku-siku. Kemudian karena ini diketahui sudut elevasinya, sehingga jarak horizontal dari pengamat ke tiang ini sebagai sisi samping. Kemudian tinggi dari tiang atau H ini sebagai sisi tegak atau sisi depan. Ya, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan. Berapa tinggi tiang tadi? Tiang tersebut berapa tingginya? Nah, cara untuk mencarinya itu kita bisa menggunakan fungsi trigonometri tangan. Kenapa kita harus menggunakan fungsi trigonometri tangan? Nah, karena kalau segitiga siku-siku, tangan dari sudut elevasi itu menyatakan perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Nah, karena kan yang diketahui dari soal tadi itu adalah sisi depan dan sisi samping ya. Jadi kita pilih fungsi trigonometri tangan. Karena kan kalau misalkan fungsi yang lain, misalkan sin dan cos itu kan memerlukan sisi miring. Ya, ada yang eh, depan miring, ada yang eh, samping miring. Nah, sedangkan dari kasus ini itu kan yang diketahui adalah sisi depan dan sisi samping. Sehingga kita gunakan fungsi tangan. Nah, langsung saja ini untuk rumusnya yaitu tan theta sama dengan depan dibagi samping atau sisi depan dibagi dengan sisi samping. Nah, dalam kasus ini sisi depannya itu adalah tinggi tiang H. Nah, sudutnya kan berada di sini berarti sisi depannya itu adalah sisi yang berseberangan dengan sudutnya. Berarti tinggi dari tiang. Kemudian sisi sampingnya itu sama dengan alas. Nah, sisi samping itu adalah sisi yang berdekatan dengan sudutnya. Nah, di sini alas dari segitiga ya, atau yang 10 meter. Kemudian kita masukkan tan, datanya itu adalah 45 derajat sama dengan, nah tingginya itu kan yang akan kita cari, kemudian misalkan alasnya itu kita notasikan dengan X. Nah, sehingga tan 45 derajat itu kan istimewa yaitu 1 nilainya. Sama dengan H per X-nya kita masukkan 10. Sehingga H sama dengan 10 meter. Nah, jadi tinggi tiang lampunya itu adalah 10
meter. Seperti itu cara penghitungannya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya di sini diminta untuk refleksi diri. Nah, dari soal tulis kemarin, saya menjawab pertanyaan tersebut seperti tadi gitu, menggunakan fungsi trigonometri. Mungkin yang membedakan itu hanya dari sisi ininya, dari ilustrasi. Karena kan kalau misalkan gambar secara manual itu tidak, saya tidak bisa seperti tadi gitu gambarnya. Kemudian terkait pemahaman dari soal yang nomor satu tadi, setelah melakukan perhitungan, setelah mengetahui jawabannya, pemahaman saya itu bertambah gitu. Jadi bagaimana cara menghitung atau kasusnya itu dalam eh, dunia nyata, kemudian kita bisa menggunakan fungsi-fungsi trigonometri sehingga didapat, misalkan kita ingin tahu tinggi dari tiangnya, kita bisa mengetahui. Sedangkan untuk tantangannya itu ya kita harus mampu memilih dari fungsi trigonometri tersebut dengan tepat gitu. Semisal contohnya seperti tadi, berarti yang digunakan adalah fungsi tangen. Kemudian kalau misalkan kasusnya beda lagi, apakah yang dipilih itu fungsi tangen atau fungsi sinus atau ataupun fungsi kostan gitu ya, ataupun fungsi kosinus. Nah, kemudian bagaimana sih cara menjelaskan kembali kepada siswa SMA? Yaitu dengan memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada mereka mengenai cara pengambilan atau pemilihan fungsi trigonometri yang tepat. Tentunya dengan kasus-kasus yang dikaitkan dengan dunia nyata. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu ada kasus yang kedua. Di sini, seorang teknisi akan memasang kamera pengawas pada dinding gedung. Ia berdiri sejauh 6 meter dari dinding dan memperkirakan bahwa kamera perlu dipasang dengan sudut elevasi 30 derajat agar area parkir terpantau maksimal. Nah, sama seperti tadi, langkah yang pertama kita buat ke dalam bentuk ilustrasi terlebih dahulu. Nah, ini di sini ada ilustrasinya, di mana seorang teknisinya itu yang ini ya yang berdiri, seorang teknisi, kemudian kameranya itu akan dipasang di sebelah sini. Nah, haknya itu adalah tinggi kamera, dan 6 meter ini adalah jarak dari seorang teknisi ke dasar dari dinding. Kemudian seorang teknisi ini memperkirakan bahwa kamera perlu dipasang dengan sudut elevasi 30 derajat. Sudutnya itu ada di sini. Seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan, berapa tinggi pemasangan kamera dari tanah? Nah, cara untuk menjawabnya itu di sini gunakan trigonometri tangen sudut elevasi untuk menentukan tinggi kamera H dari tanah. Nah, lagi-lagi yang digunakan, yang dipilih itu adalah fungsi tangen. Kenapa? Sama ya seperti tadi. Karena yang diketahui sudut elevasi, kemudian sisi ini sisi samping. Nah, jadi untuk mencari tinggi kameranya itu adalah dengan menggunakan fungsi trigonometri tangen, di mana rumusnya itu adalah tan theta sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Sama sisi depannya itu adalah tinggi dari ini ya, tinggi dari kameranya gitu, tinggi dindingnya. Kemudian sisi sampingnya itu adalah alas dari segitiga atau jarak dari teknisi ke dasar dinding. Nah, kita masukkan tan 30 derajat sama dengan hanya ini akan kita cari, kemudian alasnya itu adalah 6 meter. Nah, tan 30 derajat itu adalah akar 3 per 3 sama dengan H, ini tetap ya, H per 6. Selanjutnya kita pindah ruaskan yang akar 3 per 3 ini ke sebelah kanan, kemudian yang H-nya pindah ke sebelah kiri sehingga menjadi H sama dengan
6 dikali akar 3/3. Nah, sehingga menjadi H sama dengan 2 akar 3. Nah, 6-nya ini dibagi dengan 3 yaitu 2. 2 akar 3. Sehingga kamera harus dipasang 2 akar 3 meter. Atau kalau dihitung itu sekitar kurang lebih 3,46 meter dari tanah. Agar sesuai dengan sudut elevasi 30 derajat. Jadi si kameranya itu harus dipasang sekitar 3,40 3,46 meter dari tanah gitu tingginya supaya sesuai dengan sudut elevasi 30 derajat. Seperti itu. Nah, sama seperti tadi saya menjawab kemarin pada lembar soal itu, seperti yang saya jelaskan sekarang, yang membedakan mungkin dari sudut itu saja, dari sudut ilustrasinya, karena tidak bisa menggambarkan seperti dalam gambar tadi gitu. Jadi sebisanya gitu. Kemudian di sini ada manfaat dari setelah mengerjakan soal yang nomor 2 tadi, yaitu kita bisa menerapkan trigonometri fungsi sin kostan dalam kasus nyata gitu kan. Tiba-tiba kita kan sebelumnya nggak tahu gitu bagaimana cara menghitung tingginya tersebut, tapi dengan mengetahui fungsi trigonometri sin kostan, kita bisa mengetahui nilainya tersebut. Kemudian siswa melihat aplikasi matematika dalam kehidupan, yaitu ya tadi dengan kasusnya itu adalah kasus nyata. Kemudian manfaatnya juga menghitung tinggi dan sudut secara mandiri. Adapun tantangannya itu mengenai kompleksitas trigonometri. Jadi siswa mungkin kesulitan memahami hubungan sudut dan jarak. Nah, ini yang berakibat pada nanti pemilihan dari fungsi trigonometrinya. Kalau misalkan siswa kurang memahami hubungan mengenai sudut dan jaraknya, nanti mereka akan kesulitan terkait dengan pemilihan fungsinya. Kemudian tantangannya itu yang kedua, membuat simulasi visual sudut elevasi membutuhkan tools, yaitu tadi. Jadi tantangannya ketika kita akan membuat visualnya itu harus menggunakan alat gitu, karena kalau hanya gambar saja, gambar manual itu kurang memadai seperti itu. Kemudian pendekatan mengajar. Jadi caranya itu adalah yang pertama dengan menunjukkan video pemasangan kamera pengawas di tempat umum. Jadi bisa menggunakan pendekatan video langsung gitu, video nyata seorang pemasang atau teknisi tadi sedang memasangkan kamera gitu. Kemudian bisa dengan bertanya terlebih dahulu kepada siswa bagaimana teknisi menentukan tinggi kamera. Nah, itu kan pasti siswa akan penasaran gitu ya caranya. Yaitu bisa dengan fungsi trigonometri. Kemudian siswa berperan sebagai teknisi dan mencoba untuk menghitung tinggi tiang tersebut. Jadi bisa juga dengan menyuruh atau memerintahkan siswa untuk berperan langsung sebagai teknisi tersebut. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada soal nomor 3. Nah, soalnya itu adalah suhu udara suatu kota dimodelkan oleh fungsi T eh, dalam kurung T sama dengan 5 sin pi T per 12 plus 25 dengan T dalam kurung T kecil dalam derajat Celcius dan T-nya itu adalah waktu dalam jam, di mana T-nya itu lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 24. Berapa suhu maksimum dan minimumnya, kemudian kapan waktu terjadinya, berapa amplitudo dan periodenya. Nah, cara untuk menghitungnya itu, di sini yang pertama, kita bisa cari suhu maksimumnya itu dengan T maksimal sama dengan 5 dikali 1. Satunya itu adalah saat fungsi sin pi T per 12-nya itu sama dengan 1. Nah, ini kita ganti dengan 1 plus 25. 5 dikali 1, 5 ditambah 25 sama dengan 30 derajat Celcius. Nah, ini untuk suhu maksimumnya itu adalah 30 derajat Celcius. Kemudian untuk mencari waktu terjadinya itu,
Di sini kita bisa gunakan pi T per 12 sama dengan pi per 2. Nah, sehingga didapat T sama dengan 6. Ini dari mana? Nah, dua, dua ruas ini kita kalikan dengan 12. Ini dikali dengan 12, kemudian yang ini juga dikali 12, sehingga didapatkan pi T sama dengan 6 pi 6 6 pi ya, 6 pi. Kemudian untuk menghilangkan pi-nya, kita bagi kedua ruas dengan pi sehingga didapat T sama dengan 6. Jadi terjadi pada saat jam 6 pagi. Suhu maksimum 30 derajat Celcius itu terjadi pada jam 6 pagi. Kemudian yang kedua itu suhu minimum. Nah, untuk mencarinya di sini T minimum sama dengan 5 dikali negatif 1. Negatif satunya itu saat fungsi sin pi T per 12-nya itu adalah negatif 1. Jadi 5 dikali negatif 1 plus 25. 5 dikali negatif 1, negatif 5, ditambah 25 sama dengan 20 derajat Celcius. Nah, ini untuk suhu minimumnya. Kemudian waktu terjadinya itu saat sama seperti tadi di sini pi T per 12 sama dengan 3 pi per 2. Nah, kedua ruas kita kali dengan 12. Kali dengan 12 sehingga didapat di sini pi T sama dengan 6 dikali 3 pi. 6 dikali 3 itu kan 18 ya. Kemudian pi-nya kita hilangkan sehingga didapat T sama dengan 18. Nah, atau 18 itu kan jam 18 itu sama saja dengan jam 6 sore. Jadi, suhu minimum 20 derajat Celcius terjadi pada jam 6 sore. Nah, selanjutnya itu di sini untuk mencari amplitudo. Nah, rumus amplitudo itu eh, amplitudo atau di sini notasinya A kapital sama dengan nilai mutlak dari A. Dengan A-nya itu adalah koefisien di depan fungsi sinus. Nah, di mana tadi persamaannya itu adalah T dalam kurung T kecil sama dengan 5 sin pi T per 12 plus 25. Nah, koefisien di depan sin berarti adalah 5 ya. Ini di depan sin. Sehingga amplitudonya itu adalah nilai mutlak dari 5. Jadi suhu naik turun sejauh 5 derajat Celcius dari suhu rata-rata. Yaitu tadi suhu rata-ratanya adalah 25 derajat Celcius. Selanjutnya ada periode atau siklus ya. Di sini untuk mencarinya itu kita gunakan rumus P sama dengan 2pi per B. Dengan B-nya itu adalah koefisien dari variabel T di dalam fungsi sinus. Nah, fungsi sinusnya itu kan sin pi T per 12, maka B-nya itu adalah pi per 12. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus P sama dengan tadi 2pi, kemudian B-nya itu adalah pi per 12 sama dengan, nah ini kita gunakan ya sifat perkalian. Ini di sini 2pi, kemudian yang penyebutnya ini kita tukar 12 jadi di atas, pi-nya jadi di bawah, 2pi dikali 12 per pi. eh, ini coret pi dengan pi, kemudian 2 dikali 12 sama dengan 24. Nah, periodenya itu adalah 24. Sehingga suhu mengalami satu siklus penuh dari minimum, maksimum, kemudian kembali lagi ke minimum. Karena setiap 24 jam sesuai dengan siklus harian. Oke, lanjut. Nah, apa sih makna konstanta dalam fungsi dan keterkaitannya dengan situasi nyata gitu? Nah, jadi konstanta itu merupakan suhu rata-rata harian dari sebuah kota tersebut. Misalkan dari soal yang tadi gitu kan konstantanya adalah 25. Jadi 25 itu untuk menunjukkan suhu rata-rata harian di kota tersebut. Nah, nilai ini menjadi pusat atau garis keseimbangan dari fluktuasi suhu tanpa pengaruh fungsi sinus gitu. Jadi suhu akan tetap pada 25 derajat Celcius sepanjang waktu. Nah, pada model ini suhu berosilasi naik dan turun dari nilai 25 derajat Celcius.
Jadi dengan kata lain, 25 derajat Celcius ini merupakan suhu normal atau titik tengah harian. Nah, sedangkan fungsi itu adalah pengaruh ya, atau sesuatu yang mempengaruhi nilai konstanta tersebut gitu. Karena kan nilai konstanta itu adalah suhu rata-rata hariannya gitu. Jadi kalau misalkan ada fungsi itu bisa mempengaruhi atau merubah nilai rata-rata suhu harian tersebut gitu. Seperti itu. Jadi keterkaitannya dengan situasi nyata untuk mengetahui rata-rata ininya, rata-rata apa tadi? Rata-rata suhu hariannya gitu. Nah, sama untuk soal yang ketiga ini juga, pada lembar kerja kemarin saya mengerjakan seperti tadi yang saya jelaskan, hanya mungkin ada yang tidak saya tuliskan gitu, jadi saya jelaskan secara verbal ya, atau kata-kata. Nah, setelah menjawab soal yang nomor tiga ini, saya mendapatkan pengetahuan, tambahan pengetahuan kembali mengenai suhu, kemudian bagaimana cara menghitung suhu maksimumnya dari sebuah kota, kemudian bagaimana cara menghitung suhu minimumnya, amplitudonya juga, kemudian tadi apa siklusnya gitu kan. Sebelumnya, setelah sebelumnya kita belum mengetahui, setelah mengerjakan soal ini kita jadi mengetahui. Oke, mungkin cukup sekian dari saya mengenai pembahasan dari instrumen-instrumen UAS mata kuliah Kapita Selekta Matematika Pendidikan Menengah kemarin. Kurang-kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.